Kapsul ukuran single ini bisa dibilang dengan kasur untuk satu orang. Itu buat aku sih nih lumayan besar ya. Maksudnya kayak bukan ukuran single kayak biasanya gitu. Di sini sih nyaman banget. Maksudnya benar-benar lumayan lebar. Jadi kalau misalnya kalian yang tidurnya selalu di posisi yang kemana-mana, ini sudah nyaman banget. Sebenarnya ini cocok untuk berdua, masih muat dan masih nyaman. Berdua tuh masih nyaman tidurnya. Tapi karena ini memang didesain untuk satu orang aja, ini cukup luas. Jadi dikasih satu bantal, satu selimut, kayak gitu. Dan ya kalau harga 60.000 yang aku dapat dengan kasur selebar ini untuk single itu udah nyaman sih ya. Dan selimutnya juga nyaman, nggak begitu tebal tapi nggak tipis juga, maksudnya ya pas lah gitu, nggak terlalu tipis banget. Jadi memang pas lah untuk tidur kalau misalnya ngerasa agak dingin. Walaupun sebenarnya ini sejuk sih. AC-nya sejuk, jadi kayak ya tanpa selimut pun masih aman lah, tapi enak gitu, adem. Jadi kalau misalnya kalian penasaran atau bingung nih ke Jakarta lagi ada kerjaan, atau misalnya memang lagi pengen liburan, atau misalnya kalian yang udah di Jakarta tapi kayak pengen penasaran nyobain kapsul, kayaknya ini salah satu yang bisa dicoba. Kapsul yang bisa coba. Walaupun di Jakarta itu udah banyak sih jenis-jenis kapsul, dan memang di sini minusnya adalah tidak ada TV ya. Di sini nggak ada TV. Biasanya memang posisi TV itu ada di sini gitu. Tapi ini nggak ada TV, dan minusnya juga pintu ini nggak bisa dikunci dari luar, hanya bisa dikunci dari dalam aja gitu. Jadi agak riskan sih kalau misalnya kalian pergi terus nyimpen barang-barang di kapsul, agak wasus. Walaupun sebenarnya di sini CCTV di mana-mana ya, jadi aman sih sebenarnya. CCTV itu benar-benar 24 jam on, jadi kita jadi ngerasa aman juga sih kalau ada CCTV kan. Jadi kan kalau ada apa-apa ketahuan. Gimana kalau misalnya kalian penasaran pengen nyoba kapsul dengan harga murah, cek aja di aplikasi Red Doors-nya ya, di aplikasi Red Doors-nya, dan tunggu promo-promo yang biasanya selalu tiba-tiba ada 60.000, ada 70.000. Lumayan banget tuh, di bawah 100.000 kan. Kalau nginep di kapsul ini pastinya salah satu aturannya nggak boleh berisik ya, nggak boleh berisik, karena kan dalam satu ruangan ini ada beberapa kapsul. Jadi kalau nggak boleh ngobrol gitu, maksudnya ngobrol pun mungkin bisa tapi bisik-bisik gitu. Terus ini juga ada cara, kalau kalian bingung cara mengoperasikan beberapa tombol di sini ada panduannya, mudah kok. Di sini ada cara mengoperasikan kapsulnya. Ya, bisa dibaca. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa pengep gak sih? Sebenarnya enggak, di sini dingin karena AC yang dari ruangan luar itu dia dimasukin lewat sini nih. AC-nya keluar dari sini. Tuh. Dari lubang udara ini. Jadi AC-nya masuk dan itu dingin. Bahkan kalau pintunya dibuka itu lebih berasa AC-nya, malah lebih dingin lagi. Cuman ini udah enak sih, udah paling nyaman kalau dinginnya udah cukup dari lubang-lubang udara ini.
Sebenarnya sih aku dapetin kapsul ini itu nggak ada fasilitas TV. Aku sih nggak tahu ya kalau yang lainnya, kapsul yang lainnya itu ada fasilitas TV-nya atau enggak. Tapi biasanya untuk kapsul-kapsul yang di tempat lain tuh biasa di sini ini ada layar TV. Mungkin di sini juga ada, tapi mungkin harganya beda. Mungkin ya, karena aku dapetin kapsul ini itu harganya lagi dapat 60.000 di aplikasi Red Doors. Ya, kalau kalian lagi beruntung, dapat promo itu bisa dapat 70.000, 60.000 gitu. Walaupun harga normalnya sekitar 100.000 atau 150.000 gitu. Kan lumayan kalau misalnya kita pakai pas promo. Ya, sayang banget sih. Seharusnya di sini ada TV nih. Karena kalau di kapsul kayak waktu nyobain kapsul yang di beberapa tempat itu di sini ada TV-nya gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya. Kalau cuman memang di sini buat tempat transit kayak buat tidur aja, karena mungkin harus kerja di tempat yang paling deket, ini kayak solusinya gitu. Ini solusinya karena kalau misalnya cari penginapan hotel yang biasa kan memang agak mahal ya. Lebih baik kalau misalnya kalian sendiri, mendingan kesini aja, pakai kapsul aja, sewa kapsul di Red Doors. Pokoknya download aja aplikasinya. Di situ banyak pilihannya, harga-harganya, promonya. Ada pilihannya juga, ada yang bisa pakai sarapan, ada yang nggak pakai sarapan gitu. Kalau pakai sarapan itu tambah 25.000 per hari gitu. Di situ juga bisa milih, bisa sarapan, ada juga makan siang, ada juga makan malam, tergantung kita pesennya makanannya apa gitu. Kalau aku sih ini nggak pakai sarapan, nggak pakai makan siang dan makan malam. Aku cuma sewa kapsulnya aja, jadi cuma buat tidur aja kayak gitu. Cocok kan buat kalian yang memang lagi ada kerjaan di sekitar sini, atau misalnya lagi ada event ya kan. Lebih baik kalau lagi sendiri juga tinggal aja di kapsul. Sekarang kita bahas lampu atasnya nih. Jadi ini ngerekamnya sambil tiduran nih. Di atas ini juga ada lampu buat lampu baca ya. Jadi kita coba nyalain, ini mati, kita nyalain sebelah sini ya. Kita coba nyalain. Aduh, agak susah nih. Oke ya. Kita coba nyalainnya. Nah, terang kan. Terus kita nyalain satu lagi. Yap, nyala deh. Jadi kalau misalnya mau baca pas sampai tiduran, ini bisa dinyalain. Tapi kalau misalnya emang terlalu terang banget ya, itu bisa dimatiin aja lagi ya. Kayak gitu. Di dalam kapsul ini kalian juga nggak usah bingung kalau kalian mau ngerjain kerjaan pakai laptop, ngerjain tugas misalnya kampus atau sekolah. Nah, ini saya juga disediain meja gitu. Jadi buat kalian yang butuh meja kecil, di sini juga ada nih mejanya. Nah, kayak gini. Nah, ini mejanya nih, lumayan lah ya buat ngerjain kerjaan ataupun tugas, atau buat nonton YouTube misalnya. Tapi ingat, ini nggak boleh dipakai makan ya, karena memang dilarang buat makan di dalam kapsul, itu dilarang, oke? Nggak boleh makan di sini. Ini cuman buat dipakai kalau kalian buat kerja ya, buat kerja, buat nonton kayak
terus bisa disimpan lagi. Kalau aku sih biasanya pakai meja ini, dia nggak disetting kayak tadi gitu, jadi cuman ditaruh gini aja, taruh gini, terus bisa buat simpan tas, simpan tas, buat simpan ini sama ini, kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu tinggi aja sih, tapi ya itu sesuai ini aja, sesuai nyamannya kalian aja kayak gimana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen ditinggiin juga boleh, kayak gitu. Atau kalau nggak mau pengen dipakai dulu, tinggal masukin lagi ke situ. Gampang kan? Sebenarnya sih kita juga di sini tuh ada lemari, kita juga dikasih lemari ya. Ini lemarinya lembar 1A sesuai dengan dikasih kunci pada saat reservasi gitu, nomornya sesuai yang ada di kuncinya. Tapi karena carrier aku ini kegedean, jadi nggak muat di lemarinya gitu. Jadi di lemari itu cuman cukup tas kecil atau baju-baju kayak gitu kan. Kalau memang mau nyimpen di lemari bisa aja. Tapi karena ini nggak cukup, ya udah aku masukin ke kapsul aja gitu. Jadi memang kalau di kapsul ini kita memang ya harus apa ya? Harus ini aja sih, atur-atur tempat gitu kan. Kalau misalnya memang nggak cukup, carrier-nya nggak usah dipaksain di lemari, ya udah masukin kapsul aja gitu. Tapi memang kekurangannya adalah pintunya. Pintunya ini tuh dia bisa ngunci dari dalam aja. Kalau dari luar ini nggak bisa kunci, padahal kalau di ini kalau mau dikunci gini kali ya. Nah, gini, gitu kan. Ini kalau kalian mau kunci pintu pada saat kalian mau tidur, pada saat kalian mau tidur di gini nih kuncinya, dimasukin, nah kayak gini kuncinya kalau kalian mau tidur. Tapi itu kekurangannya kalau di Red Doors kapsul Taman Puring ini, dia nggak bisa kunci dari luar, karena biasanya kalau kapsul-kapsul yang sebelumnya aku sewa itu dia bisa kita bisa kunci pakai ini, pakai apa, kartunya gitu, bisa pakai kartunya, jadi di tap ya kan. Tapi karena ini nggak tahu nih kenapa nggak bisa kayak gitu tuh, harusnya sih bisa dikunci dari luar. Nah, di tap di sini nih. Kayak gitu. Dan itu lemarinya. Lemari yang bisa buat kita simpan barang-barang. Nah, makanya karena ini karena kuncinya nggak bisa dikunci dari luar, hanya bisa dikunci dari dalam aja, karena mungkin secara teknisnya mungkin error atau gimana, kita nggak tahu ya, mungkin lagi diperbaiki. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpan barang-barang berharga, kalau misalnya kalian pas pergi kalian nggak mungkin bawa carrier segede gini kemana-mana. Kalian cukup keluarin barang-barang berharga kalian, terus kalau misalnya ada beberapa barang yang memang nggak bisa dibawa keluar, taruh aja di lemari gitu. Taruh aja di lemari karena aman, karena kita dikasih kunci ini kok untuk lemarinya gitu. Terus ini bisa kita taruh di sini di kapsul, aman kayak gitu. Itu sih kekurangannya, karena kita kan kadang lebih ngerasa aman kalau kapsul kita kerasa ketutup ya, kekunci. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, kita nikmatin aja.
toh cuma 60.000 gitu. Aku sih mikirnya dengan harga segitu udah istilahnya udah nyaman lah gitu, udah nyaman dengan suasana kapsulnya, terus juga kenyamanannya sih ya cukup enak kok. Jadi nggak rugi kalau misalnya kalian sewa kapsul ini gitu. Saat nginep di Red Doors kapsul Taman Puring, kita dapat ini nih buat mandinya, peralatan mandi, ada sikat gigi 2. Sebenarnya sih pesan kamarnya untuk 1 orang, maksudnya pesan kapsulnya untuk 1 orang, tapi dikasih 2. Ini cocok mungkin buat yang memang beberapa hari tinggal di kapsul ya, atau buat persediaan, karena memang di sini cuman disediainya kayak gini nih di Red Doors, peralatan mandi, terus juga handuk, kasih handuk kayak gitu. Jadi buat kalian yang misalnya mau nginep di kapsul Taman Puring di Red Doors ya, sekarang kan Red Doors udah ada pilihan kapsulnya, ini yang kalian dapetin kayak gitu. Jadi nggak usah bingung kalau kesini lupa bawa peralatan mandi gitu kan. Malam ini pukul 10, suasana di kapsul seperti ini ya. Terus tadi juga sempat cari makan di luar. Memang kalau misalnya kalian lagi nginep di sini, ada beberapa pilihan sebenarnya. Bisa ke depan hostel. Di luar itu ada beberapa pecel ayam, pecel lele. Kalau misalnya kalian mau makan, atau misalnya kalian juga bisa pesan di Grab, juga gampang, karena kan kalau di Grab lebih banyak pilihannya. Dan tadi aku coba lihat-lihat nih, kira-kira di dekat hostel ini, dekat kapsul ini tuh ada apa aja. Nah, di sini kan daerah Kebayoran Baru dan dekat sama Kebayoran Lama, jadi kayak perbatasan kayak gitu. Dan ini dekat, di depan tuh ada halte busway Velbak kalau nggak salah ya. Nah, nggak jauh dari sini juga, itu bisa juga dari jalan kalian dari halte busway Kebayoran Lama, tinggal jalan dikit juga dekat. Untuk di sekitaran sini, kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan ke mall yang paling terdekat dengan hostel kapsul Taman Puring ini deket banget sama Mall Gandaria City. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke mall, itu deket. Jadi nanti kalian bisa lihat di map Gandaria City, itu jalan tuh tinggal ya sekitar mungkin 10 menitan kali ya, kalau jalan nyantai gitu kan. 10 menitan juga nyampe ke Mall Gandaria City. Terus juga kalau kalian mau agak jauh, naik busway dikit atau naik Gojek, naik Grab, itu juga deket sama Mall Pondok Indah. Jadi itu bisa pilih-pilih deh. Jadi tadi itu iseng-iseng aja gitu kan. Walaupun sebenarnya juga hampir sering waktu kerjaan di daerah Lebak Bulus gitu ya, daerah sana tuh maksudnya terbilang sering lah kalau ke daerah-daerah sini gitu. Jadi pengen tahu apa aja. Terus ternyata nih informasi tambahan juga nih, di seberang hostel ini ada cafe namanya Plus 82 kalau nggak salah ya. Tadi belum dicek lagi sih ya. Plus 82 tuh kayak tanda plus 82, itu kayak kode negara ya. Kode negara Korea, karena di cafe tersebut itu banyak banget nuansa-nuansa ornamen-ornamen Korea. Tapi menunya sih belum tahu juga menunya ada apa aja. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita nyebrang ya, karena memang di seberang banget
di seberang kafenya, dan itu katanya banyak yang anak-anak sekolah ngerjain tugas di situ, anak-anak kuliahan gitu. Penasaran aja kan. Nah, sebenarnya nggak ngerti K-pop ya, nggak ngerti Korea, cuman kita coba aja ya gak sih. Menu-menunya apakah enak sebagus konsep kafenya? Nanti kita coba ya, ke seberang hostel deket. Terus kalau misalnya kita ke mall, kayak lihat nanti deh, kalau misalnya memang ada waktu kita coba ke Gandaria City ya. Kalau mall sih sama kayak ke mall kebanyakan lah, tapi nanti kalau misalnya memang ada waktu kita coba main-main di sekitaran sini.